Assalamualaikum sahabat Islami yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya menukil dari Yatim Mandiri, tentang kisah Nabi Musa dari lahir sampai meninggal. Nabi Musa adalah salah satu dari ke-25 Nabi yang menjadi utusan Allah. Kisah Nabi Musa yang akan dijabarkan di video ini, akan menjadi cerita sejarah dalam Islam yang juga memiliki banyak makna. Sikap beliau yang selalu meminta pertolongan pada Allah harus ditiru. Nabi Musa adalah putra dari Imran bin Yasar bin Kahits bin Lawi bin Yakub. Ia juga merupakan saudara sepupu dari Nabi Harun, sedangkan ibunya bernama Yukabat. Usia Nabi Harun beberapa tahun lebih tua dari Nabi Musa. Nama pamannya adalah Korun bin Yasar bin Kahits. Nabi Musa pernah menjadi anak angkat dari Raja Fir'aun yang pada zaman itu terkenal sebagai raja yang zalim. Bagaimana cerita seru dari kisah Nabi yang satu ini? Mari simak rangkuman kisah Nabi Musa yang dimulai dari awal kelahirannya sampai ia wafat berikut ini. 1. Peristiwa kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Cerita kelahiran Nabi Musa berasal dari Imam Al-Sudi yang juga diceritakan kembali oleh Abu Malik dan Abu Sholih serta dari Ibnu Mas'ud yang mendapatkan ceritanya dari kalangan sahabat. Awalnya Fir'aun yang saat itu menjadi raja bermimpi ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar Mesir tapi pada saat itu api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Fir'aun pun mengumpulkan para ahli nujum dan beberapa tukang sihir dan meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita bahwa arti mimpinya adalah, akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir dan bayi ini berasal dari Bani Israel juga. Sejak saat itu Fir'aun pun memerintahkan bala tentaranya untuk meniadakan setiap bayi lelaki yang lahir di Bani Israel. Ia meminta mereka untuk membunuh bayi-bayi lelaki tersebut, tanpa terkecuali. Setelah itu, lahirlah Nabi Musa yang juga berasal dari kalangan Bani Israel. 2. Musa menjadi anak angkat Fir'aun. Setelah Musa lahir, sebagai seorang ibu tentu ia khawatir dan gelisah ia juga takut para bala tentara tersebut akan membunuh anak lelakinya jika Fir'aun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir. Allah subhanahu wa ta'ala pun akhirnya memberi ibunya Nabi Musa sebuah ilham untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Tapi Allah berjanji akan memberikan kembali Musa pada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Fir'aun. Setelah itu Musa pun ditemukan oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu bernama Asyah binti Muzahim bin Ubaid bin Al-Rayyan bin Al-Walid. Setelah menemukan bayi laki-laki itu, akhirnya Asyah pun mengasuhnya dengan memberi Musa ASI dari perempuan yang juga sedang menyusui saat itu. Namun, muncul keanehan saat Musa akan diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui. Musa tidak mau menyusu pada mereka sehingga ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya Musa mau menyusu pada ibunya dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kembali pada ibu kandungnya. 3. Musa lari ke Madian dan bertemu dengan Nabi Syuaib. Cerita kisah Nabi Musa yang berikutnya adalah mengenai pelarian Musa ke wilayah Madian kemudian di sana ia bertemu dengan Nabi Syuaib. Sejak kelahirannya, Musa menjadi anak angkat dari Fir'aun dengan Asyah selama beberapa tahun hingga ia beranjak remaja. Pada suatu ketika Musa mendapati dua orang yang sedang berkelahi saat ia berjalan-jalan di kota. Orang pertama berasal dari pasukan Fir'aun dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Setelah itu, ia pun membantu orang yang berasal dari Bani Israel dan memukul orang dari pasukan Fir'aun sampai orang itu meninggal di tempat. Musa takut Fir'aun akan memarahinya karena salah satu dari pasukannya mati di tangannya. Ia pun melarikan diri ke kota Madian dan di tengah perjalanannya ia bertemu dengan kelompok orang yang berebutan untuk mengambil minum di sumur yang akan diberikan pada hewan ternaknya. Musa pun membantu mereka untuk memberi minum pada hewan-hewan ternaknya. Setelah itu, ia pun mengantarkan mereka pulang ke rumah, dan ternyata mereka adalah putri dari Nabi Syuaib. Musa pun menceritakan pelariannya pada Nabi Syuaib dan salah satu Nabi Allah tersebut meminta Musa untuk membantu menggembalakan hewan ternak yang ia punya. Musa pun menerima permintaan tersebut. 4. Lanjutan kisah gembala hewan ternak. Pada saat itu, Nabi Syuaib berkata pada Musa bahwa jika ia berhasil menggembala ternak selama 8 tahun lamanya maka Musa diberi pilihan untuk menikahi salah satu putrinya.
Tapi jika Musa berhasil menggembala sampai 10 tahun lamanya, ia diizinkan untuk memilih salah satu putrinya untuk dijadikan istri atau bahkan keduanya. Seiring dengan berjalannya waktu, kisah Nabi Musa singkat berikutnya berlanjut ke waktu menggembala ternak Nabi Syuaib sampai 10 tahun lamanya. Musa pun tiba-tiba ingat dengan kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya yang terus-menerus menindas Bani Israel. Musa pun menyampaikan keinginan pada Nabi Syuaib untuk kembali ke tempat asalnya, dengan tujuan menyelamatkan kaumnya dari penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Nabi Syuaib pun memberi izin sehingga Musa kembali ke kota asalnya yaitu Mesir. 5. Musa menerima wahyu pertamanya di Bukit Tursina. Saat itu Musa sudah menikah dengan anak dari Nabi Syuaib yang bernama Safura, mereka berdua pun menuju ke negara Mesir. Ketika mereka tiba di sebuah bukit saat malam tiba, ia melihat sebuah cahaya dan Musa mendekati asal sinar tersebut. Setibanya di sana terdengar sebuah suara yang menuju ke arah Musa. Wahyu yang ia terima saat itu kurang lebih begini, "Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah suci, lepaskan terompah yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul utusanku."